Anda imani Allah itu adalah roh yang melayang-layang di atas permukaan air, berarti yang ada di dalam lubang hidungnya Ayub juga itu adalah Tuhan. Wow. Salam satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Gimana sih kita bisa menemukan orang kafir di Al-Quran itu atau di Islam? Kan Abang dan Zuma. Ya, itu aja Bang, coba dijelaskan. Bagaimana Al-Quran menjelaskan definisi kafir? Enggak Bang. Kristen yang bertanya. Iya, Bagaimana Kristen yang kita bertanya, bisa apakah dia ini menemukan kafir? orang-orang? Ya, to the point aja. Maksudnya Apakah saya gini, Bang. kafir gitu? Itu aja pertanyaannya. Apakah Ya, saya bagaimana termasuk kita kafir? tahu orang kafir Ya. di Islam itu? Oh Bagus ya, ini pertanyaannya. bagus itu. Silakan. Aku Gurunda mau jawab, silakan. Ya, silakan Gurunda. Ya, baik, mohon izin ya sebelum diambil alih sama adik-adik saya semua yang ada di sini. Jadi kalau berbicara mengenai kafir itu adalah berbicara terkait dengan orang di luar Islam. Jadi orang kafir adalah orang yang tidak memiliki aturan dari Tuhan di dalam konsep kehidupan mereka. Baik itu terkait dengan hubungannya kepada sesama manusia maupun hubungannya terhadap Tuhan pencipta langit dan bumi. Jadi orang-orang kafir di luar orang-orang muslim. Kalau muslim itu adalah orang yang mengikat dirinya dengan aturan Tuhan. Sedangkan orang kafir adalah orang yang mengikat dirinya dengan aturan manusia. Itu perbedaannya. Kemudian kalau saudara berbicara mengenai Al-Quranul Karim, Al-Quran meneguhkan kepada kami umat Islam. Dimulai dari seruan Allah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Qul, katakan kepada mereka orang-orang kafir ini, wahai Nabi Muhammad. Ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang yang menutup diri dari aturan-aturan Islam. La a'budu, aku orang kafir aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Ma ta'budun, apa yang kamu sembah. Wala antum abidun ma a'bud. Dan kamu orang-orang kafir bukan menyembah apa yang aku sembah. Wala ana abidun ma abattum. Dan aku tidak pernah menyembah apa yang kalian orang-orang kafir sembah. Wala antum abidun ma a'bud. Dan kamu tidak akan pernah menjadi penyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Ini penegasan dari Allah kepada orang-orang yang memang benar-benar tidak mau menerima Islam pada masa itu. Dan ini berlaku sampai hari ini. Nah, kalau saudara mengatakan siapakah orang kafir ini menurut Al-Quran, maka orang kafir menurut Al-Quran adalah mereka yang tidak menyembah Allah dan tidak mengakui baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi, penutup para nabi. Seperti itu, Bang. Silakan. Berarti saya ini termasuk orang kafir ya Bang? Saya kan Kristen ini. Iya, betul sekali. Bahkan Paulus mengatakan di dalam Galatia 2 nomor 14, orang yang hidup tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Jadi Kristen itu kafir, Bang. Makanya kami selalu mengajarkan kepada saudara-saudara kami umat Islam bahwa kafir itu tempatnya di neraka. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Makanya kami membentengi akidah umat Islam itu agar jangan sampai mereka keluar dari Islam. Karena kapan mereka keluar dari Islam, berarti mereka meninggalkan posisi sebagai seorang muslim menuju kepada kafir. Muslim berserah diri kepada aturan Allah, kafir menutup diri dari aturan Allah. Jadi kalau mau hidup bebas, maka solusinya jadi kafir. Saya jamin
tidak ada perintah dari Tuhan untuk mereka. Mereka mau melakukan apa saja boleh, halal. Sebagaimana apa yang diterangkan oleh Paulus di dalam Galatia 5 nomor 1, kita dibebaskan dari aturan-aturan Tuhan dan dimerdekakan dari penghambaan. Jadi kalau mau bebas silakan jadi kafir. Dijamin tidak ada aturan, tidak ada penyembahan kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Silakan Bang. Intinya di luar Islam itu kafir ya Bang ya? Iya. Oke, Abang gimana sih penjelasannya di Al-Baqarah 6 itu Bang? Al-Baqarah gimana? Al-Baqarah nomor 62. ini musik di mana ini? Iya. Dikatakan bahwasanya gini. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Jadi semua ini yang kena. Siapapun di antara mereka yang beriman kepada pencipta langit dan bumi. Walladzina hadu, orang-orang Yahudi, wan Nasara, dan orang-orang Nasrani, wassabiin, dan orang-orang sabiin. Man amana billah, siapapun di antara orang-orang yang disebutkan tadi ini beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan masa akhir atau hari kebangkitan, akan datangnya hari akhir. Lalu wa amila salihan, mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, amalan soleh atau amalan kebajikan. Falahum ajruhum inda rabbihim, mereka orang-orang tadi mendapatkan kemudian keberuntungan pahala dari Tuhannya. Wala khauf, dan mereka tidak ada rasa takut yang ada pada diri mereka, alaihim, kepada mereka. Walahum yahzanun, dan mereka kemudian tidak bersedih hati. Jadi siapapun dari antara orang beriman, orang Yahudi, orang Nasrani yang beriman kepada Allah dan percaya akan adanya hari kebangkitan, lalu kemudian mereka melaksanakan amalan-amalan soleh, maka kata Allah, mereka akan mendapatkan keberuntungan. Mereka mendapatkan pahala, tidak ada rasa takut kepada mereka, dan mereka tidak akan bersedih hati. Nah, permasalahannya sekarang, Kristen bukan Nasrani yang dimaksud. Kristen bukan Yahudi yang dimaksud. Kristen bukan orang beriman yang dimaksud. Gitu Bang. Kristen tidak masuk kategori situ. Tapi Yahudi bukan Islam ya Bang? Berarti orang kafir dong harusnya. Juga konsisten. Jadi gini. Saudara harus memahami bahwasanya yang dimaksud Islam itu adalah mereka yang masuk ke dalam jalan keselamatan. Apa itu? Yang berserah diri kepada perintah-perintah Allah. Al-Quran mengatakan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wahabna lahu ishaqa wa ya'quba kullan hadaina wa nuhan wa hadaina min qablu wa min zurriyah ya Daud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun wa kadzalika najzil muhsinin. Jadi orang-orang tadi ini adalah orang Islam. Yang disebutkan namanya tadi ini mereka adalah orang Islam. Apa maksudnya orang Islam? Mereka kemudian hidup di dalam poin pokok yang Tuhan aturkan kepada mereka. Mereka yang tunduk kepada SOP yang Tuhan inginkan. Jadi Islam itu adalah SOP. Apa itu? Standar keinginan Tuhan untuk berlaku kepada manusia. Nah, perilaku ketundukan kepada aturan Tuhan itulah yang dimaksud Muslim. Jadi aturannya disebut Islam, pelaku aturannya disebut Muslim. Jadi orang-orang ini Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, Harun, mereka adalah orang-orang beriman. Wa Zakaria, wa Yahya, wa Isa, wa Ilyas, kullum minas solihin. Mereka orang-orang ini adalah orang soleh. Apa itu soleh? Orang yang kemudian berserah diri, tunduk, taat, takut kepada Allah. Disebutkan lagi wa Ismail
wal Yasa, wa Yunus, wa Luta, disebutkan semua. Wa kullam faddalna 'alal alamin. Mereka ini adalah orang yang diangkat derajatnya di atas umat yang lain. Nah, mereka semua adalah Islam, mereka semua adalah Muslim. Makanya Allah mengatakan, wa min abaihim wa zurriyatihim wa ikhwanihim wajtabainahum wa hadainahum ila siratin mustaqim. Kami lebihkan derajat mereka sebagian dari nenek moyang mereka, dari keturunan mereka, dari saudara-saudara mereka. Kami telah memilih mereka menjadi nabi dan rasul, dan mereka kami beri petunjuk kepada jalan yang lurus. Nah, inilah yang kemudian Allah katakan, zalika hudallah yahdi bihi may yasha'u min ibadi. Itulah petunjuk Allah, dengan itu dia memberi petunjuk kepada siapa saja di antara hamba-hambanya yang dia kehendaki. Artinya ketika Allah mengatakan walau asyraku, dan sekiranya mereka mempersekutukan Allah, menyembah selain Allah, misalnya menyembah utusannya dan seterusnya, maka Allah kemudian mengatakan, pasti aku lenyapkan amalan yang telah mereka kerjakan. Andai saja mereka kemudian murtad atau mereka kemudian menyembah selain daripada Allah, maka Allah katakan, aku lenyapkan semua kebaikan-kebaikan yang ada di antara mereka. Nah, inilah Bung, ketika Anda mengatakan tentang Nabi Musa itu atau Abraham itu bukan Islam tapi mereka adalah Yahudi, ingat, orang-orang Yahudi yang mentaati Taurat mereka adalah Muslim, orang yang berserah diri kepada aturan Tuhan. Aturan Tuhan yang datang kepada mereka adalah Shalom. Akar kata dari Shalom itu sendiri tentu kalau dalam bahasa Arab itu salam, ya, Islaman dan seterusnya. Maka kaidah para nabi ketika ia datang, mereka mengajarkan Islam, Shalom, damai sejahtera. Yesus juga mengajarkan damai sejahtera, berarti Yesus mengajarkan Islam. Silakan. Jadi gimana Bang? Coba saya baca bentar ya Bang ya. Silakan. Biar saya nggak salah paham. Di sini dituliskan, kalau saya kan bahasa terjemahannya aja Bang, nggak bisa Arab saya. Silakan. Sesungguhnya orang-orang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang Sabain. Sabiin. Siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Tuhannya di akhir, Allah mereka itu. mendapat Jangan pahala dari tambah-tambah Tuhannya. terjemahan, bro. Siapa saja yang beriman kepada Allah. Jangan kau tambah-tambahkan terjemahan. Iya. Ya, kalau di situ Allah, tapi saya ngambil yang ini aja Bang. Gak Sesungguhnya bisa orang-orang ambil beriman, itu bahasa Arab yang jelas. Syaratnya yang disebut sebagai orang beriman yang selamat, yang beriman kepada Allah. Ya. Sekarang saya tanya kepada kau ini, wahai kafir balwin, kau ini beriman kepada Allah satu-satunya atau tidak? Nah, itu dia, tolak ukurnya itu di situ. Berarti kau tidak termasuk di ayat itu, kau kafir, udah selesai. Iya. Anda tidak termasuk di dalamnya. Makanya kalau kita melihat Bung di dalam Al-Qur'anul Karim ya, misalnya di dalam surah Al-Baqarah, di situ kemudian Allah Subhanahu wa taala kemudian menyatakan tentang bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian mengajarkan kepada keturunannya untuk hanya menyembah kepada Allah saja. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasabiha Ibrahimu banihi wa Yaqub, ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Nabi Ibrahim mewasiatkan berupa ucapan kepada anak keturunannya, demikian juga Yakub, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah, innallaha, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Ini yang saya terangkan tadi, bahwa semua keturunan Abraham alaihissalam, Ibrahim alaihissalam yang berserah diri kepada Allah, mereka lah muslim itu. Dan mereka menyembah hanya kepada Allah, bukan kepada tagut, bukan kepada inasan, bukan kepada manusia, bukan kepada roh, bukan kepada api, bukan kepada batu, bukan kepada pohon dan seterusnya, tapi hanya kepada Allah. Nah, makanya Al-Quran di dalam surah As-Saff, ini sedikit lagi ya, dalam Al-Quran surah As-Saff dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini Anda bisa ukur diri Anda.
Apakah benar Al-Quran ini mengatakan hal ini berkesesuaian dengan apa yang saya alami sekarang? Allah mengatakan begini, wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa huwa yud'a ilal Islam. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah padahal dia diajak kepada ajaran Islam? Siapakah kata Allah? Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Siapa orang zalim ini? Orang zalim itu sudah tahu kebenaran tapi menolak kebenaran. Sudah tahu kesesatan tapi menerima kesesatan. Sudah tahu Yesus manusia, disembah. Sudah tahu Yesus menyembah kepada Allah, ditolak. Ini yang dimaksud zalim. Orang yang kemudian mengada-adakan kebohongan. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa huwa yud'a ilal Islam. Siapakah yang lebih zalim? Sezalim-zalimnya orang terdahulu, tetapi mereka tidak kalah zalimnya oleh orang-orang yang sekarang, yang Islam itu sudah utuh sempurna datang tapi ditolak. Itulah orang yang paling zalim. Ya, termasuk mungkin saudara saya, kalau mati dalam keadaan tidak menerima Islam, maka saudara jatuh kepada orang yang tidak mendapatkan petunjuk, yaitu orang-orang yang zalim. Silakan. Oke bang, terima kasih penjelasannya. Baik. Tapi saya sepakat sama Allah SWT-nya bang. Saya Jadi sepakat bahwa orang beriman nggak perlu sepakat, nggak perlu berpolemik di sini. Jadi gini Balwin ya, kafir itu bukan kalimat kasar, bukan kata kasar, artinya menutup diri, kafara. Maka bahkan diserap ke bahasa Inggris jadi cover, jadi penutup. Diambil dari bahasa Arab juga itu, kafir jadi cover. Kafir itu menutup diri dari Islam, jadi nggak perlu tersinggung kalau kami panggil Balwin kafir, itu biasa. Malah Anda lebih harusnya tersinggung kalau kami katakan non-muslim, non-Islam, tidak selamat artinya. Jadi kalau Anda naik ke sini nanti akan saya panggil gini, wahai saudara kafir, Ing Balwin, itu lebih halus, lebih bagus secara makna daripada saya panggil saudara non-muslim. Oke Balwin? Oke bang, makasih ya. Gak apa-apa kok kalau saya dipanggil kafir. Tapi kan saya kafir karena Al-Baqarah nomor 7 bang. Allah SWT yang telah mengunci hati dan pendengaran. Mari kita buktikan. Apakah betul tuduhan Anda bahwa Allah Subhanahu wa taala yang kemudian mengunci hati Anda berdasarkan Al-Baqarah ayat 6 tadi? Sedangkan ayat 6 ini itu tidak berbicara tentang Anda dalam perspektif pribadi Anda. Ini yang diceritakan adalah orang-orang kafir yang hidup di zaman Rasulullah. Innal ladina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ini berbicara tentang orang-orang kafir pada masa itu. Khatamallahu 'ala qulubihim. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka. Apa buktinya? Semalam saya mensyahadatkan orang kafir. Artinya Allah tidak mengunci hatinya, termasuk Anda. Allah tidak mengunci hati Anda. Lain cerita kalau kebenaran sudah sampai kepada kuping saudara, Islam sudah Anda dengarkan secara utuh penyampaiannya, kemudian Anda balik membenci Islam, memerangi Islam, Anda jatuh pada kaidah ini. Innal ladina kafaru sawa'un 'alaihim. Anda jatuh pada kaidah ini. Tapi sangat boleh jadi besok, lusa, atau kapan aja ketika Anda menggunakan akal sehat bisa sampai kepada Islam. Karena Islam itu tiketnya akal. Ini tidak berbicara tentang Anda ini, tidak. Ini sedang berbicara dengan orang-orang kafir yang hidup sesama dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Betapa banyak orang yang kami syahadatkan yang tadinya benci kepada Islam, benci kepada Allah, benci kepada Rasulullah, musuh terhadap Al-Quranul Karim. Tapi kemudian mereka membuka akal pikiran, mereka membuka hati mereka, lalu mau belajar Al-Quran. Alhamdulillah hari ini mereka menjadi muslim dan muslimah. Banyak dari kalangan mereka. Ada yang saya syahadatkan pendeta, ada pastor, ada lulusan teologi terbaik, ada S1, ada S2.
ada kemudian guru sekolah minggu kayak semalam, ada kemudian mereka tokoh agama, ada yang kerja di departemen agama, ada banyak yang saya lihatkan orang-orang yang berilmu di kalangan Kristen. Itu mulut saya sendiri yang membimbing mereka. Kenapa? Karena ini tidak berlaku bagi mereka. Islam itu diberikan untuk seluruh umat manusia, agar manusia itu berfikir. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana linnas ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Kalau Al-Qur'an datang kepada saudara, lalu kemudian Anda menelaah Al-Qur'an itu dan berfikir, insyaallah Anda akan sampai kepada hidayah. Jadi ini ayat bukan untuk Anda. Mari kita buktikan sekarang. Saudara King, saya mau tanya, apakah Anda percaya bahwa Allah yang maha suci lagi maha tinggi itu adalah satu-satunya Tuhan pencipta langit dan bumi? Silakan Anda jawab. Ya, percaya bang. Percaya. Ini bukan percaya ya bang ya. Sekarang, apakah Anda percaya bahwa baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memuliakan Nabi Isa atau Yesus? Anda percaya? Muhammad memuliakan Nabi Isa atau Yesus? Iya. Kalau Nabi Isa mungkin, kalau Yesus belum sampai. Nah, inilah yang saya katakan, Anda yang mengunci hati Anda sendiri, bukan Allah. Bagaimana mungkin Anda mengatakan Isa mungkin, Yesus iya? Sedangkan satu manusia yang datang kepada Bani Israel yang lahir tanpa ayah hanya satu oknum. Orang Aram menyebutnya Iso, orang Arab menyebutnya Isa, orang Barat menyebutnya Yesus, orang Indonesia menyebutnya Yesus. Di Al-Quran disebut Isa, gak ada oknum lain. Dimuliakan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Harusnya Anda kemudian bersyukur. Kalau Anda melihat Yesua atau Yesus di kitabnya orang Yahudi, jangankan dianggap manusia, jangankan dianggap Tuhan, dianggap manusia aja kagak. Tapi kenapa kemudian agama Anda cenderung lebih menjilat ke mereka yang punya kitab yang menghujat Yesus habis-habisan, sementara menutup diri terhadap ajaran Al-Quran yang justru memuliakan oknum yang Anda sembah. Sedangkan Yesus di dalam Yohanes 16 nomor 14, apabila roh kebenaran itu datang, maka dia akan memuliakan aku. Satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang memuliakan sosok Nabi, Mesias, Al-Masih yang datang kepada Bani Israel hanya Islam. Kristen mengutuk Yesus, Israel melaknat Yesus, Islam memuliakan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memuliakan daripada Yesus alaihi salam. Nah, lalu Anda ada dalam kaidah mana? Anda sendiri yang menutup diri, bukan Allah yang menutup diri Anda. Anda yang menutup diri Anda sendiri. Silakan. Saya nggak bisa jadi hakim di sini untuk memutuskan. Soalnya kalau Nabi siapa ya, Nabi Muhammad memuliakan Yesus, kapan dia dibaptis? Oke, baik, Bung. Ada dua hal yang perlu saudara pahami. Yang pertama tentang baptis. Orang Yahudi hari ini Anda lihat kitabnya, atau jangan terlalu jauh. Saya paham Anda nggak bisa Ibrani. Anda buka perjanjian lama, kalau Anda temukan kata baptis, saya berhenti menjadi apologet. Tidak akan Anda temukan kata baptis itu di perjanjian lama. Nggak ada satupun. Coba Anda lihat kitab saudara, nggak akan ada. Yang kedua, Yesus tidak akan pernah Anda temukan di kitab saudara pernah membaptis manusia satupun. Satupun. Yang membaptis itu bukan Yesus. Dan pada zaman Yahya atau Yohanes Pembaptis, dia membaptis orang dalam nama Tuhan.
Kalaupun ada dibaptis dalam nama Yesus, Yesus dibaptis, Yesusnya digunakan sebagai utusan. Berbeda dengan pembaptisan Anda sekarang, dibaptis dalam nama 3 Tuhan. 1 Bapa, 2 Anak, 1-nya lagi Roh Kudus. 3-tiganya Tuhan. Dan itu tidak diaminkan dan tidak diajarkan oleh Yesus. Nah, kemudian ini bonus buat Anda. Kalau kemudian Anda dibaptis pakai air, Anda direndam di air. Bahayanya diajarkan di kitab saudara, Yesus akan datang membaptis Anda dengan api. Nah, ini bahaya ini. Bahaya ini. Anda dibaptis dengan api. Ini apa maksudnya? Yesus akan datang membaptis engkau dengan baptis api. Saya nggak tanggung jawab kalau itu. Silakan. Oke bang. Jadi ini bukan perkataan saya ya. Ini perkataan Yesus sendiri. Iya. Memuliakan itu harus membaptis. Ya, kan itu makanya saya nggak bisa menghakimi siapa. Intinya Yesus pernah berkata, baptislah mereka atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Jadi di luar itu aku bisa mengatakan apa Rasulullah Muhammad memuliakan Tuhan, saya katakan nggak bisa saya bang. Kalau untuk Isa mungkin karena Isa ada di Al-Quran. Kalau untuk Yesus ya hukum paling utama kan baptisnya itu bang. Oke, Kalau baik. mengatakan Tuhan Iya, itu silakan. 3, kalau mengatakan Tuhan 3 itu nggak ada di Alkitab, nggak ada. Yang saya temukan malah di Al-Quran nanti yang mengatakan Tuhan itu 3. Kalau secara data ayat apa nggak pernah Alkitab itu mengatakan Tuhan 3. Oke. Jadi kalau Sekarang kita pasang coba Anda asumsi tunjukkan sini, di nggak Al-Quran apa-apa. Tuhan Kita itu akan 3 bebas. itu di mana tertulis? Nanti saya akan buktikan di kitab Anda justru tertulisnya ada 3. Dan Anda tidak akan pernah bisa keluar dari kaidah Islam. Innal ladzina kafaru ya min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam. Tidak akan pernah Anda keluar dari kaidah itu kalau Anda masih menggunakan cara-cara tipu muslihat dalam menyampaikan keyakinan saudara. Yang dimaksud 3 Tuhan itu kan ada konsep Trinitas, Tritunggal, Trimurti. Dan itu diajarkan oleh konsep agama Anda. Anda mengatakan 1 Tuhan itu bohong. Anda dibaptis dalam nama 3 ini, 3-tiganya Tuhan. Bapa adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan, Roh Kudus adalah Tuhan. 3 Tuhan Anda itu. 1 Yohanes 5 nomor 7 ada 3 yang bersaksi di surga. Ada berapa? Ada 1. Oh bohong. Ada 3. Karena malu supaya tidak dianggap sama seperti ajaran paganisme yang lain, maka dipaksakan 3 ini adalah 1. Padahal tidak bisa. Ya, nggak bisa. Anda kemudian ingin mengatakan tidak ada di dalam Bible 3 Tuhan, nggak bisa. Itu fakta. Di Bible Anda ada 3 yang bersaksi. Kemudian di Islam mana ada? Udah jelas-jelas kul huwallahu ahad. Tuhan itu ahad. Tuhan itu 1. 1 dari semua aspek. Peribadahan, penyembahan, permohonan, pengharapan, semua hanya tertuju kepada 1 hakikat, yaitu Allah. Kalau di Anda bingung. Roh Kudus Tuhan, Yesus Tuhan, Bapa juga Tuhan. Mana di antara ketiga Tuhan Anda yang lebih tua? Yang lebih tua, yang maha besar yang mana? Tuhan junior, Tuhan bungsu yang mana? Karena di agama Yahudi yang Tuhan itu cuma Hasem, yang mereka sebut Bapa. Kenapa mereka menyebut Tuhan itu Bapa? Karena Tuhan pencipta langit dan bumi itu akrab dengan mereka. Ini ma'akum. Di Al-Quran juga mengatakan begitu. Aku bersama dengan kalian wahai Bani Israel. Jadi Allah senantiasa mendampingi, membimbing Bani Israel.
Bani Israel itu adalah bangsa yang dimanja oleh Allah. Tetapi mereka kemudian sombong angkuh. Mereka tegar tengkuk karena merasa mereka intim dengan pencipta langit dan bumi, sedang bangsa lain tidak. Nah justru itulah kemudian Allah berbalik murka kepada mereka. Nah sedangkan Kristen ada penambahan 2 Tuhan, anak dan juga burung merpati. Ini masalah ini. Makanya kalian mohon maaf dianggap oleh orang Yahudi sebagai bidat, Abu Dahsarah, penyesat. Itu Kristen itu penyesat menurut Yahudi. Silakan. Oke bang, terima kasih ya. Siap. Memaksa abang tadi untuk membenarkan doktrin Trinitas, karena Trinitas itu bagian dari doktrin dan dogma saja. Betul. Biar kita ada Tritunggal itu, kebetulan saya lah Katolik, saya Tritunggal. Kebetulan Tritunggal itu hanya sebuah doktrin, dogma, untuk menjelaskan kebagaimanaan Tuhan, bukan menjelaskan apa itu Tuhan. Kebagaimanaan itu yang jelaskan secara doktrin oleh Katolik. Tapi kalau abang membenarkan itu sebagai apa, saya nggak maksa tadi. Saya cuma mengucapkan terima kasih kalau udah membenarkan doktrin Tritunggal. Untuk berbicara kesaksian itu banyak. Kesaksian bertiga bahkan lebih. Kita nggak boleh mengeliminasi kesaksian dari nabi-nabi lain juga. Trinitas itu bukan berbicara siapa Tuhan, enggak. Trinitas itu berbicara bagaimana sih Tuhan itu. Atau saya paling sederhanakan ya, Tritunggal itu untuk bagaimana umat-umat berfilsafat. Karena Tritunggal itu menjelaskan bagaimana sih Tuhan itu. Bagaimana sih hakikat Tuhan itu. Tritunggal dan doktrin. Hanya untuk mengajak orang-orang untuk mencari ketuhanan dengan doktrin Tritunggal atau konsep Tritunggal. Kalau Tritunggal itu bukan bukan Tuhan, sebatas doktrin dan dogma saja. Terima kasih ya. Coba lanjutkan. Iya, memang 3 Tuhan itu doktrin. Anda mau lari ke filsafat pun Anda akan kelojotan nantinya. Kalau saya larikan ke filsafat, karena saya juga orang belajar filsafat. Mau Anda larikan kemanapun, Tuhan Anda tetap 3. Tidak bisa Anda rubah menjadi 1 Tuhan Anda itu, nggak bisa. Oke? Mau pakai tenaga dalam seperti apapun, mau pakai tenaga surya seperti apa, atau tenaga apapun yang Anda gunakan kemudian untuk menutupi bahwa Tuhan Anda 3, tidak akan pernah bisa. Semakin Anda ngeyel, semakin ketahuan Tuhan Anda itu 3 bukan 1. Itu yang Anda harus pahami itu dulu. Apakah Yesus Tuhan? Tuhan. Apakah Yesus adalah Bapa? Bukan. Apakah burung merpati yang adalah Roh Kudus Tuhan? Tuhan. Apakah bisa Roh Kudus menjadi Yesus? Tidak. Apakah Roh Kudus bisa menjadi Bapa? Tidak. Bisakah Bapa kemudian terbang selayaknya burung merpati? Tidak. Bisakah Bapa keluar dari rahimnya Maria? Tidak. Tidak. Tapi dianggap 1. Itu bukan filsafat. Itu bukan filsafat. Itu akal-akalan untuk menutupi ajaran paganisme. Karena konsepnya berasal dari sana. Apa itu? Kristen itu sumber pengajarannya kemudian sebagai intisarinya itu memang dari orang Farisi. Tetapi yang menguraikan kemudian adalah orang Romawi. Makanya kalau ditanya, siapa yang kemudian mengajarkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Pasti jawabannya adalah bapak-bapak gereja. Siapa yang mengajarkan Anda menolak Injil Filipus, Injil Yesus, Injil Thomas? Pasti bapak-bapak gereja. Apa yang menjadi dasar pijakan menolak Injil-Injil yang lain? Pasti jawabannya ya, itu otoritas bapak-bapak gereja. Jadi doktrin pun datangnya hanya dari bapak-bapak gereja. Sementara kalau kita panggil Yesus nih sekarang, kita dudukkan di tengah-tengah kita. Yesus, kamu habiskan waktumu mengajar 33 tahun. Adakah engkau mengajarkan dirimu adalah di salah satu pribadi 3 pribadi Tuhan? Jawab Yesus apa? Enggak. Aku mengajarkan diriku dengan mengatakan aku utusan. Apa buktinya?
kesaksianku baca. Di dalam Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes. Apalagi bapak-bapak gereja. Aku tidak kenal mereka. Kesaksianku adalah bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan di tengah-tengah Bani Israel, pekerjaan itu yang bersaksi tentang aku, bahwa Tuhan yang telah mengutus aku. Berarti kesaksianku, aku adalah utusan. Lalu kenapa di Kristen menjadi doktrin? Aku adalah Bapa itu sendiri yang datang menjadi manusia, sehingga muncul dikatakan Trinitas itu bukan 3 Tuhan, tapi kebagaimanaan Tuhan. Udah jelas kebagaimanaan Tuhan itu di kitabnya orang Yahudi yang Yesus ajarkan kepada Bani Israel. Seperti apa itu kebagaimanaan Tuhannya Bani Israel? Dia bukan manusia, tidak serupa dengan makhluk, tidak ada yang pernah melihatnya, tidak ada yang bisa mendengar langsung suaranya tanpa perantara. Makanya di dalam kitab saudara, dalam Yohanes 1 nomor 18, tidak ada yang bisa mengetahui. Maka itulah anaknya yang ada di pangkuannya yang menjelaskan tentang Tuhan itu. Apa penjelasan Yesus tentang Tuhan? Yang adalah Sang Bapa. Apa penjelasan Yesus yang adalah Sang Bapa? Itu yang Anda harus imani. Jadi abang di sini sudah Silakan. membenarkan sama sekali sama doktrin Tritunggal tadi. Abang Juma ini benar sekali narasinya bahwa Yesus yang mengajar bahwa Tuhan itu tidak dapat dilihat, tidak bisa diserupakan. Dan dalam Yohanes 4:24 Yesus berkata, Allah itu roh, dan barang siapa yang menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nggak boleh nyembah daging artinya. Itu ajaran Yesus. Kalau soal Trinitas dan Tritunggal yang ada di dunia itu sebuah kesimpulan dari semua kitab, Bang. Kalau abang bicara filsafat, coba abang filsafat Kejadian 1 aja. Bagaimana indikasi Allah kita ini? Di Kejadian 1 aja, baca 1 ayat itu, terus abang simpulkan gimana? Kalau menurut saya, Tritunggal itu adalah kesimpulan dari semua Alkitab. Apa-apa sih? Kok begini, kok begitu? Itu doktrin. Kalau mau abang tahu, di Kejadian 1 aja deh, apa indikasinya? Kejadian 1, indikasinya. Abang simpulkan itu gimana? Anda salah, Anda keliru. Anda berbicara mengenai hakikat Tuhan, Anda lari ke Kejadian. Ingat, ya ingat. Kalau Anda masih punya kesempatan untuk belajar, ajarkan diri Anda untuk memahami kitab Kejadian itu bukan proses penciptaan Tuhan, tapi proses penciptaan alam semesta. Itu bukan dalam tataran pencipta yang dibahas, tetapi ciptaan. Kalau Anda ingin mengetahui tentang ciptaan, baca kitab yang membahas tentang hakikat Tuhan. Contoh misalnya Yeremia 10. Bahas itu. 2 Samuel 7, Yeremia, Yesaya 45, Yesaya 5. Itu yang Anda pelajarin. Kalau Anda ingin mengetahui tentang hakikat Tuhannya Bani Israel. Atau kalau sulit bagi Anda, pelajari surah-surah Paulus. Bagaimana kemudian Paulus mendudukkan kaidah tentang pencipta langit dan bumi. Di dalam 1 Timotius 6 nomor 16. Dialah satu-satunya. Gak ada tiga-tiganya. Dialah satu-satunya yang tidak tersentuh oleh maut. Ini siapa ini kira-kira? Yang tidak tersentuh oleh maut ini siapa? Yesus? Nggak mungkin, gugur dia di sini. Siapa satu-satunya ini? Yesus nggak bisa duduk di sini, nggak bisa. Jadi kalau Anda mengatakan Tuhan itu roh, saya katakan kepada saudara, segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini yang memiliki roh, pasti dia akan mengalami maut. Pasti mengalami kematian. Kenapa? Tuhan itu bukan roh. Di mana di kitabnya Yahudi dikatakan Tuhan itu roh? Nggak ada. Satu dalil pun nggak ada. Hanya ada di kitabnya orang Kristen, itu pun terjemahannya diplesetin. Pneumahotheos, bukan berarti theos itu adalah roh. Pneumahotheos artinya roh Tuhan. Ketika berbicara roh Tuhan, itu sedang berbicara tentang ciptaan berupa roh yang adalah ciptaan Tuhan. Sama ketika dikatakan bahwasanya Adam Elohim,
berbicara mengenai Adam ini adalah ciptaan Elohim. Bukan berarti manusia ini adalah Elohim. Sama ketika dikatakan bahwasanya bait Elohim. Bukan berarti bait Elohim, rumah ini adalah Elohim. Begitu juga ruah Elohim, itu bukan berarti ruah ini adalah Elohim. Bukan. Ruah Elohim berbicara mengenai roh yang adalah ciptaan atau kepunyaan Elohim. Bait Elohim bukan berarti bait ini adalah Elohim, tapi berbicara bait ini kepunyaan Elohim. Adam Elohim bukan berarti manusia ini adalah Elohim, tapi manusia ini adalah ciptaan Elohim. Jadi salah Kristen, salah besar dengan mengatakan pencipta langit dan bumi itu adalah roh. Roh itu sembahan paganisme. Roh itu sembahan politeisme. Roh itu ajaran animisme. Hellenisme stoa. Mereka penyembah-penyembah roh. Wahyu 5 nomor 6. Itulah ketujuh roh Theos. Ini dari kemana perginya? Lari ke paganisme. Ajaran nenek moyang Roma dan Yunani. Ini Tuhan Anda. Tuhan kami, Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub bukan roh. Roh itu ciptaan. Pertanyaannya, bisakah roh itu diciptakan? Bisa. Bisakah Tuhan itu diciptakan? Tidak bisa. Berarti Tuhan sama dengan bukan roh. Paham situ ya? Saya ulang. Bisakah roh diciptakan? Bisa. Ada dalilnya. Zakaria 12 nomor 1. Bisakah Tuhan diciptakan? Tidak bisa. Berarti roh sama dengan bukan Tuhan. Tuhan sama dengan bukan roh. Jadi kalau ada yang mengatakan Tuhan kami adalah roh, pasti pagan berjuta-juta persen. Tidak diragukan lagi. Silakan. Oke, abangku tersayang, terganteng, dan terkemuka di TikTok. Terima kasih. Bahasannya terlalu panjang tadi. Ini apa? Iya, silakan. Itu kan nomor 1 itu yang ditulis Musa. Di situ ada roh-roh melayang. Roh-roh itu salah satu indikasi bahwa Allahnya Musa ini adalah roh. Tolong jelaskan lagi. Oke, baik. Di mana diterangkan bahwasanya Tuhannya Musa itu adalah roh? Yang menulis kitab Kejadian itu. Gimana? Situ tertulis. Tidak ada roh tertulis. itu salah satu indikasi bahwa Allah yang disembah oleh orang ini adalah punya roh. Kan tadi saya sudah menjelaskan. Sayang, makanya saya Iya, tadi saya sudah menjelaskan. Ruah Elohim itu terdiri dari 2 kata. Ruh dan Elohim. Oke? Kenapa saya katakan ruah Elohim bukan berarti Elohim adalah roh. Ruah Elohim artinya angin, atau semangat, atau spirit, atau udara yang melayang-layang di atas permukaan air. Itu apa? Tuhan atau udara? Biasanya kalau apa? Itu yang kita cari. Ya. Itu yang Tritunggal cari. Oke. Menceritakan kebagaimana Oke. itu Baik. Tritunggal. Indikasi pertamanya itu Allah yang ditulis di Kejadian ini punya roh melayang-layang. Itu maksudnya. Apakah siapa sih pendeta Tuhan di Kejadian ini? Oke, apakah pendeta atau orang tua saudara pernah mengajarkan kepada saudara tentang Ayub 27 nomor 3? Saya ingin tahu dulu. Oke abangku, gini ya, kita selesaikan dulu ini. Sepakat nggak? Apa namanya? Kitab Kejadian ini Allahnya itu, ya itu yang kita simpulkan. Oke, baik. Dengarkan saya. Waktu saya bukan dulu, Bang. Kami hanya menjelaskan aja sesuai dengan apa yang tertulis di situ. Iya, baik. Dengarkan saya. Sehat, ya, saya bersimpulkan. Ya, itu. Oke, baik. Dengarkan saya. Di dalam kitab Kejadian ada 2 kata yang saya sebutkan tadi, ruah Elohim. Anda mengatakan ruah Elohim sama dengan Elohim adalah roh.
Itu kesalahan fatal. Lalu kemudian di dalam Ayub 27 nomor 3, di situ juga ada perkataan ruah Elohim. Sama-sama mengatakan ruah Elohim. Tetapi yang terjadi, ternyata ruah Elohim yang dimaksud itu adalah udara, oksigen. Ayub 27 nomor 3, selama napasku masih ada padaku dan roh Elohim masih dalam lubang hidungku. Ini apa ini ruah Elohim ini? Kalau yang tadi ruah Elohim melayang-layang di atas permukaan air, sekarang ruah Elohim bercandaria di dalam lubang hidung Ayub. Ini apa maksudnya nih? Ruah Elohim melayang di atas permukaan air, ruah Elohim melayang di dalam lubang Ayub. Kira-kira yang dimaksud di sini Tuhan atau oksigen? Ayo. Ruah Elohim melayang di atas permukaan air, ruah Elohim berada di dalam lubang hidung Ayub. Pertanyaan saya, kira-kira yang dimaksud di sini udara, oksigen, atau Tuhan pencipta langit dan bumi? Oke abang, paling tidak kamu tahu Elohim itu punya roh. Ya. Itu indikasi pertama. Makanya Firman mengatakan Allah. Ini kita sedang berbicara mengenai hakikat Tuhan, saudara. Kamu tahu, sudah mengenal. Nah, makanya disitulah kita mencari Tuhan dalam kitab ini. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya. Kita kamu simpulkan itu nanti roh itu berbentuk angin, itu urusan Anda. Yang penting Anda sudah mengetahui. Bukan begitu Elohim caranya. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, dalam Al-Quran yang Anda baca tadi dalam surah Al-Baqarah ayat 6 itu, bukan Allah yang menutup diri Anda untuk menjadi orang yang beriman, bukan. Anda sendiri yang menginginkan kekafiran itu. Karena saya sudah membacakan data akuratnya kan. Saya sudah menyajikan kepada saudara bagaimana kemudian Al-Quran menerangkan innal ladina kafaru sawa'un alaihim, orang-orang kafir sama saja bagi mereka, engkau beri peringatan atau tidak, mereka tidak akan beriman. Ini larinya ke Anda. Indikasinya ke Anda. Kenapa? Sudah jelas pernyataannya, sudah betul. Ruah Elohim melayang-layang di atas permukaan air. Lalu ruah Elohim ada di dalam lubang hidung Ayub. Kalau yang Anda imani Allah itu adalah roh yang melayang-layang di atas permukaan air, maka berarti yang ada di dalam lubang hidungnya Ayub juga itu adalah Tuhan. Wow. Terkecuali sabar. Terkecuali kalau Anda ingin mengatakan yang melayang di atas permukaan air itu adalah oksigen yang dibutuhkan makhluk hidup nantinya ketika makhluk diciptakan. Karena ini berbicara mengenai proses penciptaan alam semesta, maka Tuhan membutuhkan udara, oksigen untuk menghidupkan makhluknya, maka cocok kalau yang dikatakan di dalam lubang hidung Ayub itu adalah oksigen, ruah. Oke? Satu lagi sebelum saya pamit. Di Keluaran 10 nomor 13, ruah sama dengan angin. Zakaria 12 nomor 1, ruah sama dengan ciptaan. Tuhan diciptakan tidak mungkin. Ruah diciptakan yang adalah angin diciptakan. Betul. Semangat diciptakan. Betul. Tetapi kalau dikatakan Tuhan diciptakan, mustahil. Selamat datang kepada kebenaran ketika Anda masih ingin menggunakan akal. Tapi kalau Anda ingin mengatakan itu adalah tetap Tuhan adalah roh, berarti Anda ingin mengatakan Tuhannya Kristen itu adalah ciptaan, Tuhannya umat Islam. Demikian saya pamit sementara 10 menit, silakan yang lain lanjut. Oke abang, jadi nggak apa-apa, saya dibilang kafir, tapi saya akan tetap sepakat sama Al-Baqarah nomor 6 bahwa saya lah orang beriman, orang Yahudi dan orang Nasrani. Tentang roh, itu dalam doktrin Tritunggal tidak boleh asumsi, tidak boleh mengasumsikan bahwa itu angin, karena itu nggak dijelaskan dalam ayatnya itu, nggak ada keterangan. Di situ cuma keterangan roh. Itu indikasi pertama. Bisa kita simpulkan secara akal sehat bahwa kejadian ini menuliskan Allahnya itu ada roh.
Tapi nggak boleh berasumsi lebih liar lagi di situ. Itu Bang Ustadz, apa logika abang mendahului nalar. Terima kasih ya, saya juga turun. Cek, Bang Kores. Di sini mau maghrib. Bang Handi. Mbak Natali. Gimana Bang? Ya, mau ditutup kah ini? Enggak ditutup sih Mbak. Mbak Natali bicara-bicara dulu bentar. Di sini kan maghrib. Aku sholat dulu. Oke. Ya, Di sini silakan. ada XLMO ini siapa? Aku jadiin moderator ya Mbak Natali. Oke Bang. XLMO. Excelmo. Ya, selamat sore semuanya. Sore. Agama Kristen ya Bang ya? Iya, betul. Iya, gimana Bang? Apa yang mau disampaikan? Mau nanya apa? Mau ditanya nih? Ya, aku tadi mau menanggapi tentang roh itu sama Bang Suma ya. Tapi saya nunggu beliau aja. Oh. Nunggu Bang Suma ya. Ya, saya tunggu aja. Hmm. Masih nunggu Bang Zuma bentar. Di bawahnya ada siapa lagi nih? Permintaan nih. Hidabima. Islam apa Kristen? Hidabima ke Islam apa Kristen? Nggak dijawab. Oke, ganti lagi ya. Udah desain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muslim ya? Muslim. Ya. Ya gimana Bang? Tadi yang mau disampaikan? Udah turun. Ini yang Kristen aja dulu ya. Try Beauty, halo. Try Beauty. Halo. Ya, Kristen. Islam. Oh Islam. Ya. Ya ada apa, Bang? Aku turunin aja ya, aku cari yang lain ya, yang Kristen ya. Oke. Mana nih oten-oten nih? Bahayo coba nih naikin Bahayo. Babayo. Langka ya oten ya. Babayo, selamat sore. Halo Babayo. Mana Babayo? Moderator? Iya, ini Bang Kores bangkit nih Bang Kores nih. Itu di bawah ada Oten, Excelmo, cuma dia lagi nungguin Bang Zuma. Oh iya ya udah. Aku cuma mau nanya aja ke yang di bawah. Aku nggak perlu terhitung untuk ngomong itu. Oh dia. Jadi begini ya, kawan karistenya yang di bawah. Tolong ajarkan kepada gua pribadi fungsi kelaminnya Tuhan kalian itu untuk apa gitu. Ya, tolong diajarkan kepada saya.
Kan Tuhan kalian kan Oh, ya gimana Bang Kores, belum selesai ya? enggak apa-apa. Apa yang mungkin? Enggak, mungkin nih di bawah nih kan, di bawahnya Bang Kores nih ada XL Moni. Mungkin dia mau nanggapin duluan mungkin. Oh mungkin ya. Ya nggak apa-apa, kalau mau nanggapin silahkan open mic, kalau enggak ya gue terus lanjut ya. Ya itu buat apa gitu? Apakah bisa dipakai bermujizat gitu atau gimana? Gitu kan? Siapa tahu. Bermujizat. Ini pertanyaan ya, ini pertanyaan. Iya, pertanyaan yang bagus sekali itu. Jadi buat apa ya? Bang tadi ya, siapa dia? Tolonglah Oh coba katanya nunggu Gurunda. Katanya nunggu Gurunda. Tunggu Ya. Gurunda aja. Enggak. Gurunda aja udah, jangan sama saya. Enggak, oke gua lah. mau yang mau dialog sama gua, bukan yang enggak mau. Iya, tadi kan kamu bilang kalau mau ditanggapi ya saya tanggapi, tapi Oh mau nanggapin, nggak jadi nunggu Gurunda, nggak jadi. Berarti udah kebelet ya, udah nggak tahan ya dengan pertanyaan Bang Kores ya. kamu yang bilang kalau mau ditanggapi silakan. Kan kamu yang bilang kan, bukan saya. Iya, nggak apa-apa kok, nggak apa-apa, iya nggak apa-apa. Makanya. Ya udah, silakan Dokter Khadijah lanjut ya. Kalau mau nanggapin silakan. Kalau mau nanggapin. Silakan Bang Excel, nggak usah kejang-kejang dulu Bang, santai. Silakan Bang. Oh kan nggak jadi kan, diam lagi, ya udah gue lanjut lagi ya. Karena gue pernah baca-baca Yesus itu pernah meludah. Ludahnya itu ada mujizatnya gitu. Jadi yang kena ludah Yesus matanya jadi bisa melihat, nah, gitu kan. Nah itu yang keluar dari mulut. Kalau yang keluar dari alat genitalnya Yesus itu kira-kira bisa jadi apa gitu loh. Ludahnya aja bisa menyembuhkan loh, ya nggak? Nah kalau itunya bisa apa gitu. Sama kayak gini, Yesus kan anak Allah ya, anak Allah gitu. Jadi Yesus memanggil Allah yang memperanakannya itu Bapa kan gitu. Nah karena hubungan Yesus dengan Allah ini adalah Bapa anak, Yesus ini keluar dari apanya Bapa. Itu ya pertanyaannya. Kalau ada yang mau dialog yang di bawah silahkan ya. Aku bingung banget gitu karena gini, selama aku di Islam itu diajarkan di Al-Baqarah ayat 25, segala sesuatu yang kamu sembah selain Allah hanyalah makhluk yang serupa dengan kamu gitu. Oh, jadi Muslim itu seperti aku itu berpikir kawan-kawan. Jadi kalau ada Tuhan bentuknya seperti aku pribadi itu berhala gitu. Nah cuman kan kita taunya sejauh itu doang. Kita nggak tahu bagaimana lebih dalamnya liturgi-liturgi terhadap agama yang menyembah apa yang kami bilang berhala tersebut. Gitu. Jadi mohon dikasih paham. Gitu. Wah, ini siapa yang ngomongin? Akhinet. Jadi sungai katanya, bisa gitu ya? Tuh, ya, aduh kebelet nih, ke belakang dulu ya. Iya silahkan. Ditunggu. 4 jam kemudian. Oh belum beres-beres ya? Samperin yuk, samperin. Lu kok jadi sungai ini sawah? Gitu dia. Sniper, halo, selamat sore. Sore, assalamualaikum. Islam ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah Islam. Waalaikumsalam, alhamdulillah. Aduh, berisik ini noise dari mana ini? Bang, noise bang. Bang Sniper. Oke. Bisa kayaknya keledai. Aduh, ini kemana-mana ini yang di bawah ini ya. Oke, belum ada yang menanggapi Bang Kores, dilanjut aja Bang. Oh gitu ya, belum ada ya? Belum ada. Nah terus kan apa ya, dalam Islam itu dikatakan begini juga, Ukhti Khadijah. Segala sesuatu yang kamu sembah selain Allah tidak lain hanyalah untuk menciptakan perasaan kasih. Nah gitu dia. Wah ini kebetulan nih, kekristenan kan propagandanya kasih mengasihi, nah gitu dia.
Nah, aku pengen tahu tuh bagaimana cara mengasihi iblis. Nah, soalnya kan ajarannya kasihilah musuhmu. Ini keren, ini beda sama agama lain. Kasihilah musuhmu. Jadi aku Ya, pengen gimana tahu ya? pengalaman-pengalaman gitu orang-orang Kristen, apa yang dia berikan kepada perampok setelah dirampok, apa yang dia berikan kepada pemerkosa setelah diperkosa, apa yang dia berikan kepada apa ya? Kepada pembunuh Tuhan ketika dia membunuh Tuhan. Nah, kayak gitu. Dikasih kepada pembunuh Tuhan ya. Kalau Iya. pengalamanku pribadi ya Bang Kores ya, waktu aku masih oten sih, pengalaman pribadi kepada pembunuh Tuhan itu aku rasa tuh apa ya, nggak tahu terima kasih gitu ya. Sebagai oten-oten tuh dulu tuh nggak terima kasih gitu kepada pembunuh Tuhan. Mengasihi gitu ya? gitu. Iya, tapi nggak tahu terima kasih karena secara nggak langsung ya, tanpa disadari kan puncaknya ya, Tuhannya bisa dibunuh terus dosa ditebus itu kan juga gara-gara iblis kan sebenarnya yang berjasa gitu. Dan itu aku tidak menyadari itu, tapi secara nggak langsung memang aku harus membenci musuh itu, harusnya bukan membenci musuh ya, harusnya memperlakukan musuh itu dengan mengasihi ya. Tapi bingung juga cara mengasihinya gimana gitu ya. Malah saya nggak tahu terima kasih gitu. Dibilang iblis itu musuh, padahal iblis sendiri yang membantu gitu loh. Iya kan? Repot jadinya ya, bingung ya. Iblis itu musuh, tapi iblis yang membantu penebusan dosa. Kayak gimana dulu? Nah, itu cara mengasihi iblis yang sudah membantu penebusan dosa ini gimana? Caranya gimana ya? Cara mengasihi iblis yang telah membantu penebusan dosa. Terus sama ini juga apa efek? Kayaknya nerusin gitu. Ya. Sama ini, efek ketika kulit sunatnya Yesus jatuh ke tanah itu apa? Apakah jadi kemana ya itu ya? Iya, kemana ya itu ya? Jejaknya ya. Kan bagian dari Tuhan juga berarti itu ya. Secara nggak langsung, secara keotenan ya, Iya, secara itu, kekristenan iya. ya. Secara kekristenan. Kan gini, firman Allah bukan Allah. Nah, kulup Allah bukan Allah gitu. Nah, katanya Yesus dan Bapa adalah satu kan gitu kan. Terus Yesus bagian itunya dipotong gitu ya. Iya, Terus kulit. kemana lagi tuh kulitnya itu? Apakah dijadikan tas kulit? Cukup nggak ya? Cukup lah harusnya ya. Kan tidak terbatas. Iya mungkin ya. Jadi nggak habis-habis. Iya katanya kan bisa ya, bisa jadi apa? Ada yang katanya kerupuk kulit, bisa mungkin ya, bisa jadi apa aja katanya ya. Kerupuk kulit tak terbatas saja. Serem, ngeri kali. Ini kulit apanya Tuhan? Kulit itu kan. Wow. Astagfirullahaladzim. Aduh, ini akibat Oten langka juga ya, yang naik juga dia kan gaya-gayaan ya, mungkin Bang Zuma gitu ya. Ngomong-ngomong, Otennya yang mana nih, Kak? Otennya di sebelah kamu, Bang. Yang itu. Excelmo itu. Oh, yang ini. Nah. Bukan lagi, ya ampun. Tapi dia lagi nungguin ilham itu. Dia sih gaya-gayaan mau nantangin Bang Zuma gitu. Waduh. Itu jadi kupluk cukup kayaknya. Aduh, nantangin Bang Zuma. Jadi kupluk kan. Kupluknya warna kulit. Padahal sama murid-muridnya Bang Zuma aja dia nggak bisa. Saya tidak mengatakan menantang Bang Zuma, tetapi saya mau menjelaskan tentang roh itu, bukan mau menantang. Cobalah bahasa kalian itu yang bagus lah ya. Nah, Ya, gini. Tunggu. Enggak, tunggu aja, biarin dia ngomong. Silakan jelaskan tentang roh kalau gitu. Silakan. Nanti Ustaz Rija yang nanggapin. Soalnya dengar bahasa yang bagus, aku jadi ingat ini bahasa-bahasa yang bagus di Bible gitu loh. Saya mau menanggapi ya pernyataan Bang Suma tadi tentang roh itu. Bukan dengan kalian, karena kenapa? Bahasa kalian itu tidak cocok untuk diperdebatkan. Karena kenapa? Bahasa dan kalimat Anda itu menunjukkan ya kepribadian Anda sendiri. Ya, jelas ya. Lah, terus dari yang namanya
Tuhannya Kristen yang namanya Yesus ini, yang Tuhan itu apanya? Tangannya, kakinya, apanya? Nanti aja bang ya, saya nggak sama kamu nanti aja. Makanya tadi kan gue bilang jangan, kalau nunggu guru, udah gurunda aja gitu loh, nggak usah apa ya namanya tuh, berciap-ciap gitu. Manasan dulu sama Bang Kores. Terus sama gini waktu Natal tahu nggak? Apa? Aku suka ini Satsugi kecepetan kalau tahu gitu, biar sama Gurunda tuh jago ngolahnya supaya dia sirkus dulu gitu kan, salto belakang salto depan dulu baru bubuk. Aku nggak bisa loh. Oke, gimana Bang Kores? Ada apa lagi Bang Kores? Nah contoh ini loh, ini bagus loh di 1 Korintus 5 nomor 3 ya, ini untuk ukhti Natal nih supaya bisa dipakai nih. Coba dibacain ukhti Khadijah. 1 Korintus 10 nomor 5. Enggak, 1 Korintus 5 nomor 5. Oh, nomor 5. Bentar ya. Ini apa ya? Ada apa ya? Aduh. Kayaknya aku nggak bisa bacain deh. Soalnya di sebelahku ada anak kecil nih. Mana sih? Ini ya? Orang itu harus ini. Oke. Oke, sebentar. Sekalian kuliatin ya. 1 Korintus 5 ayat 5 ya. Ya. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Waduh. Sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Aku telah, ya udah sampai situ aja ya. Itu ayat 28. Iya. Udah. Kok gini? Nah itu yang aku bingung tuh, kenapa untuk rohnya diselamatkan pada hari Tuhan, si orang ini itu diserahkannya kepada iblis gitu, bukan kepada Yesus. Iya, serahkan dalam nama Tuhan Yesus tapi kepada iblis. Itu loh. Wow, nggak bahaya tau ini? Terus gimana cara berdoanya kepada iblis supaya rohnya diselamatkan pada hari Tuhan itu? Nah, ini guru. Ini kalau tepuk tangannya Gurunda biasanya nih, habis sholat nih Gurunda nih, habis zikir. Ya enggak? Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tamunya udah datang Gurunda. Silakan. Tolong dihidangkan kepada kami. Iya. Gimana saudara yang mana? Sniper. Excelmo. Oke, iya. Silakan Bang. Apa yang mau kita bahas? Dia mau menjelaskan tentang roh. Ya, tadi abang mengatakan tentang roh itu ya disamakan dengan Anda menyamakan itu dengan zat dan udara ya. Sementara di dalam pemahaman kami bukan seperti itu bang. Ya, silakan. Yang dimaksud dengan roh ini ya bukan seperti itu, bukan seperti yang Anda narasikan itu. Nah, sangat berbeda. Tetapi kalau memang Anda bernarasi seperti itu, bahwa tertulis di dalam hadis Al-Quran kalian bahwa Allah kalian itu adalah zat, bukan roh. Ya. Jadi jangan disamakan Al-Quran dan hadis ke Alkitab, Bang. Gitu. Kalau Anda mau menarasikan seperti itu ya silakan, Bang. Nah, tapi yang jelas sangat berbeda dengan saya dan kami gitu. Seperti itu, Bang. Baik. Jadi mohon izin teman yang lain. Jadi gini, saudara, sembahan kita memang berbeda. Anda menyembah roh, sedangkan kami menyembah zat Allah. Apa itu zat? Hakikat pencipta. Jadi zat itu bahasa Arab artinya hakikat. Jadi Tuhan kami itu imaterial, sedangkan Tuhan Anda material. Ya. Nah, sekarang ketika kita berbicara mengenai zatullah, itu apa artinya? Zatullah artinya adalah hakikat Allah. Artinya daripada itu berarti berbicara mengenai pribadi Allah.
Ya, bukan berbicara mengenai wujud, tapi berbicara mengenai hakikat. Nah, sedangkan kalau Anda punya Tuhan, itu adalah roh. Tuhan Anda itu roh. Kalau kita melihat ajaran purba, ya, ajaran kuno, kepercayaan-kepercayaan orang terdahulu, ya, manusia purba terdahulu, mereka memang disebut penganut ajaran animisme. Kalau kita lihat animisme, akar katanya itu kan jelas, anima. Apa arti anima? Roh. Berarti orang yang menyembah roh adalah animisme. Ini dulu, kita pelajari dulu akar katanya. Jadi makhluk halus atau roh itu adalah sembahan-sembahan penganut aliran kepercayaan animisme. Manusia dulu, sebelum ada peradaban kemudian, mereka menyembah roh-roh. Nah sekarang kalau kita melihat dari kacamata Bible, di dalam kitab saudara, Tuhan itu adalah roh. Berarti larinya kepada ajaran animisme. Kenapa demikian? Coba kita lihat Dewa Molok. Dewa Molok ini apa? Batu? Bukan. Pohon? Juga bukan. Lalu apa? Roh. Dia disebut dengan roh jahat. Iblis sendiri apa? Batu? Bukan. Kayu? Bukan. Bangunan? Bukan. Iblis itu apa? Roh. Jadi kalau Anda mengatakan Tuhan Anda adalah roh, berarti Tuhan Anda adalah, jawab sendiri. Karena kenapa saya tunggu, sabar. Kalau berbicara mengenai ruh itu, lalu kemudian Anda sandingkan dengan kitabnya orang Yahudi, ruah yang mereka maksud ruah di sini adalah spirit. Tidak berbicara terkait dengan wujud, tidak berbicara mengenai hakikat Tuhan, tidak. Tetapi sedang berbicara mengenai ciptaan. Apa itu? Angin, udara, oksigen. Kalau larinya ke ruah hakodes, berarti lari kepada malaikat. Kenapa larinya ke malaikat? Karena masih berbentuk ruah, makhluk. Makanya ketika Anda ditanya apakah ruh itu bisa dicipta, maka satu-satunya alasan adalah ruah Elohim, rohnya Tuhan tidak bisa diciptakan. Kalau sudah masuk per kalimat seperti itu, berarti itu sama dengan Tuhan Anda adalah ciptaan. Karena di sana ada unsur roh. Segala sesuatu yang ada unsur rohnya, maka dia pasti ciptaan. Nah sekarang saudara mengatakan Tuhan Anda adalah roh. Roh itu adalah anima. Kepercayaan penyembah terhadap roh namanya animisme. Berarti agama Anda adalah agama animisme. Berarti selama ini Bang Zuma nggak salah dengan mengatakan bahwasanya Kristen itu adalah ajaran animisme, penyembah roh. Demikian sementara, silakan. Oke. Ya, jadi gini. Kalau Anda menyamakan kami seperti roh animisme itu atau penyembah roh berhala, ya, saya nggak masalah, itu pandangan Anda. Tetapi yang kenyataan yang ada di kitab maupun di buku-buku yang saya temukan, di sini ada dua roh, antara roh itu roh jahat dan roh baik, ya. Roh jahat itu siapa? Itu iblis. Ya. Kalau Anda mau framing, mau mengatakan kami seperti itu, nggak masalah, Bang. Ya, nggak masalah. Itu pandangan Anda. Tetapi yang faktanya itu, yang buktinya, yang nyatanya itu di dalam kitab kami tidak dianjurkan untuk menyembah iblis, untuk menyembah roh iblis, ya. Tapi yang ada di dalam diri Yesus itu adalah roh Allah. Itu yang kami pelajari, ya. Jadi salah pemahaman Anda, sangat salah itu, Bang. Ya, narasi Anda itu salah, liar. Ya. Kenapa Anda langsung mengatakan seperti itu? Karena dasarnya kita berbeda, nggak masalah sebetulnya. Tetapi di sini kita lihat kebenaran yang sesungguhnya. Gitu.
Karena kenapa? Karena Anda dengan cepatnya untuk mengambil kesimpulan yang seperti itu. Ya, langsung mengklaim kami orang-orang Kristen bahwa kami menyembah roh jahat, roh berhala. Ya, mana kami pernah menyembah berhala? Tidak ada. Yang kami sembah itu Allah yang hidup, roh yang hidup. Ya, bukan roh yang mati, bukan roh yang jahat, bukan Bang. Ya, seperti itu Bang. Oke, saudara saya. Coba Anda lihat di dalam kitab saudara Matius 4 nomor 1. Maka Yesus dibawa oleh roh. Ini apa ini? Yesus dibawa oleh roh. Mau dicobai Bang, Yesus dicobai. Ya, maksud saya roh ini apa di sini? Ya, iblis. Berarti Ya, silakan. Oke. Berarti Yesus dibawa oleh iblis ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Iblis di sini roh. Tuhan Anda? Makanya saya bilang jangan samakan, jangan disamakan. Sekali lagi jangan disamakan. Ya. Berarti hakikat daripada Tuhan Anda dengan hakikat iblis sama kan? Bukan begitu Bang. Tuhan Salah, Anda Bang. roh, iblis juga roh. Hakikat roh sama enggak dengan roh lain? Beda kan udah saya bilang tadi pertama ada dua roh, antara roh jahat dan roh baik ya. Oke. Roh jahat itu ada pada iblis, roh baik itu ada pada Yesus. Baik. Coba Anda punya Bible, silakan sekarang Anda buka 1 Samuel 18:10. Bentar. Silakan. Terus, nah, kalau Anda melihat original teksnya, di situ tertulis Ruah Elohim. Keesokan harinya, Ruah jahat Elohim berkuasa atas Saul. Pertanyaan saya, Ruah jahat Elohim ini apa? 1 Samuel berapa? 18:10. 18:10. Ya. Terus? Ruah jahat Elohim. Jahat di sini dalam bahasa Ibrani-nya adalah roh. Bahasa Ibrani-nya adalah roh. Artinya evil. Ada yang tahu evil itu apa? Jurik, Evil apa? jurik, dedemit. Itu dia. Ini karakter sama. Ruah evil Allah diutus kepada Saul. Ruah mencobai Yesus bersama dengan iblis. Sama. Ini yang saya katakan animisme. Anima, roh. Jadi kalau Anda mengatakan Tuhan Anda adalah roh, berarti Anda animisme. Kalau Anda animisme, berarti Anda bukan pentuhan Tuhannya Nabi Isa atau Yesus. Karena Tuhannya Yesus bukan roh. Tuhannya Yesus adalah hakikat pencipta yang kemudian mereka sebut dengan sebutan laisa kamislihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan engkau. Yeremia 10 nomor 6. Yesaya 45 nomor 6. Tidak ada yang serupa dengan engkau. Sedangkan roh serupa dengan roh. Roh iblis serupa dengan roh. Kalau Anda mengatakan Tuhan Anda adalah roh, maka Tuhan Anda serupa dengan iblis. Beda kelas. Tuhannya Yesus beda kelas dengan Tuhan Anda. Tuhannya para nabi dengan Tuhan Anda. Tuhannya para nabi. Tuhannya para nabi bukan roh. Tuhan Anda roh. Tuhan Anda serupa dengan iblis. Tuhannya para nabi tidak serupa dengan apapun. Laisa kamislihi syai'. 2 Samuel 7:22. Tuhan yang maha besar tidak serupa dengan apapun.
Tuhannya Kristen serupa dengan iblis, roh, evil. Oke, silakan. Oke, ya di dalam 1 Samuel tadi bang, yang anda katakan itu bukan seperti itu bang. Nah, pengertiannya bukan seperti itu. Dalam arti Allah mengirim roh jahat itu ke dalam tubuhnya. Nah, bukan roh Allah sendiri, bukan mengirim, ya mengirim roh jahat. Ya, dalam arti mengirim iblis untuk mencobai dia. Ya, dalam 1 Samuel tadi yang ada kata 18 ayat 10. Ya. Itu bang, itu pemahaman Anda salah bang, maaf kata bang, salah. Ya, pengertiannya salah. Kenapa Anda mengatakan Tuhan kami iblis? Karena Anda sesungguhnya ayat ini mengatakan, silakan. Karena sesungguhnya ayat ini mengatakan ya, bahwa Allah mengutus roh jahat itu dalam tubuhnya. Ya, bukan mengutusnya sebagai roh jahat itu, bukan, atau sebagai Allah roh jahat itu, bukan bang. Ya, tolong dibaca baik-baik tentang ayat itu supaya Anda nggak dengan gampang itu mengambil kesimpulan bang. Ya, gitu. Oke, baik. Karena saya lihat abang sering membaca ayat dan sering sekali mengambil kesimpulan yang jauh berbeda dengan kami bang. Oke. Gitu. Anda suruh saya baca yang mana, saudaraku? Matius 4 atau 1 Samuel? 1 Samuel 10 ayat 18. Kebalik 18:10. Sorry. Ya, 18:10. Baik. Kita lihat original teksnya. Yang menentukan apa yang termaktub di dalam 1 Samuel 18:10 bukan terjemahannya. Ya, bang, bisa ditunjukkan original teksnya? Ya, silakan Anda baca. Mungkin Dinda Kores bisa jelas sekali dikatakan di sana ruah, roh, bukan diutus, tapi dikatakan ruah jahat, ruah evil Elohim. Artinya ruh jahat Elohim, roh jahat Elohim, roh jahat Elohim, setan jahat Elohim. Coba, ada yang bisa buka original teks? Oh bisa dong. 1 sampai 8:10 ya? 18:10. Oke, 1 sampai 8:10. Nah ini bahayanya. Memoharat with islah ruah. Kita komparasi sama kejadian 1-2 ya. Bang, on game. Saya pakai PC ini, nggak ada anunya, nggak ada camnya. Di situ dikatakan. Oh ya ini. Waihi mimmahoret wat islah ruah Elohim ra'ah. Ruah Elohim. Silakan Dinda Koris bisa buka kamera. Bisa dong. Tada. Kita lihat dulu ini Gurunda, kejadian 1 nomor 2 Gurunda. Nah ini di kejadian 1 nomor 2 WHRS. Kita langsung aja bang. Kita langsung ke 1 Samuel. Langsung aja bang. Iya. Nah di sini kan biar nggak banyak. Aku tahu bang maksud Anda. Aku tahu. Iya. Di sini kan kejadian 1-2 lihat yang werwa. Aku tahu bang. Aku udah tahu bang. Langsung aja. Cakep. Elohim. Langsung aja ke kita lihat 1 Samuel 18 nomor 10. Kita 1 Samuel 18 nomor 10. Ini waihi mimahorat watislah ruah Elohim ra'ah. Sama nih Gurunda nih. Oke, the spirit, the Lord of the Inggrisnya, coba blessing the Lord of the Spirit. Ini sebentar. Ini Inggris. Ya, saya punya buku juga bang. Saya buktikan nanti sendiri ya. Maaf. Oh ini David orang British berarti ya. God the Spirit siap. From siap. the Palestine. Oke. Gurunda sinyalnya. Di
sini di buku yang saya baca Bang, itu untuk kita berbicara the spirit ya, untuk roh jahat ya, the spirit. Oke. Yang Inggrisnya di bawahnya, yang saya baca di buku saya ini, kalau kita berbicara spirit itu untuk apa ya, iblis, bukan untuk Allah. Oke. Nah, terus ini Elohim buat siapa? Elohim buat siapa? Ya, itu roh yang dikirimkan, yang diberikan, bukan berarti itu roh Allah, bukan. Ya. Berarti ini Elohimnya apa? Ini Elohimnya apa? Iya, yang saya bilang katakan itu bukan berarti itu roh Allah, itu the spirit. Wifi error. Aduh. Ya. Pakai pulsa guruna, botak. Itu kata-katanya sama dengan Kejadian 1 ayat 2. Itu dia. Kejadian 1 ayat 2 juga disebut ruah Elohim. Nggak ada bedanya itu. Ya, aku tahu kalian mau bawa kemana saya tentang bahasa itu. Ya, aku udah cek dulu terlebih dahulu Bang. Ya, apa yang kalian katakan tadi sama seperti itu. Ini belum 1 Samuel 19 nomor 9. Ini belum Samuel 19 nomor 9. Ya. Kalau di sini tentang roh itu, kalau kita berbicara the spirit itu untuk iblis ya, roh untuk iblis, bukan untuk Allah. Oh, jadi Elohim itu iblis. Kamu gimana sih kamu? Katanya pintar kok. Itu udah jelas tuh. Orang Elohim. Iya, tetapi bahasanya itu bukan roh Allah, itu iblis, bukan. Ya. Loh, tetapi di Samuel itu di terjemahan Indonesia. Dengarkan. Bang, tadi di dalam kitabnya orang Yahudi, kitab Kejadian, ruah Elohim menjadi dasar. Orang Kristen mengatakan Elohim itu roh. Di sini iblis Elohim berarti Elohim itu adalah iblis. Kenapa jadi berubah seketika? Oke, sebentar ya. Nanti saya on-cam ya, boleh? Iya, silakan. Tadi anda tadi mengatakan di dalam kitab Yahudi ya, sebentar. Saya tunjukkan dulu sebentar. Excel dimatiin satu ininya aplikasinya double mulu lo dari awal. Nah, aku maghrib dulu. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 6, hanya orang yang dipenuhi Roh Kudus yang mampu mengatakan Yesus itu Tuhan. Di Lukas 8 ayat 28, iblis mengatakan Yesus Tuhan. Kok nggak ada bedanya Roh Kudus sama roh iblis? Emang sama, nggak ada bedanya. Coba. Satu Korintus 12 ayat 6, coba saya baca ya. 1 Korintus 12 nomor 6. Dan ada berbagai perbuatan tetapi mana sih 1 Korintus 12 6. Cek, suara saya kedengaran Bang. Dengar. Ya, mana orang tadi mana? Kemana dia? Itu dia menunjukkan Alkitab. Oh iya, sorry. 1 Korintus 12 ayat 3. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengakui Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Nah, di Lukas 8 ayat 28, roh iblis mengakui Yesus Tuhan. Kok Roh Kudus sama roh iblis sama? Sama-sama mampu
membuat orang mengakui Yesus Ya. Tuhan. Makanya gini Bang Sugi, gini. Dengan gampang itu kalian mengambil kesimpulan ya. Dengan pemahaman Anda sendiri. Dengan gampang itu, dengan semudah itu, ya. Kenapa? Di kami Bang dijelaskan di sana tentang roh itu Bang. Ya, itu ada 2 roh yang kami pelajari. Sekali lagi ada 2 roh. Roh iblis itu untuk mencobai manusia. Yang pertama, itu memang diizinkan, diberikan Allah untuk menguji manusia. Ya, sementara roh yang baik itu roh yang ada pada Yesus. Nah, roh yang baik itu ada juga pada manusia. Dalam arti perbuatannya, tingkah lakunya seperti itu. Tetapi roh jahat yang Anda bawakan tadi itu tidak berarti semua itu berlaku pada Yesus atau berlaku pada Allah sendiri. Ya, seperti itu abangku. Oke, baik. Silakan lagi cuma. Silakan. Sedikit. Coba Anda katakan kepada saya hakikat daripada iblis itu apa? Oke. Hakikatnya memang diberikan Allah ke dunia ini untuk mencobai manusia. Bukan pekerjaannya yang saya tanya. Jangan pekerjaannya. Hakikatnya yang saya tanya hakikat iblis itu apa? Hakikatnya ya memang diberikan Allah untuk kita, untuk manusia, untuk mencobai manusia. Arti hakikat Bang? Hakikat keadaan yang sebenar-benarnya iblis itu ya, apa? Bukan roh itu memang itu roh jahat memang. Hakikatnya jahat. Hakikat daripada iblis itu adalah roh, betul? Ya. Hakikat daripada Tuhan Anda apa? Roh. Udah ya? Oh, salah. Jangan disamakan. Saya kan udah bilang tadi. Tadi hakikatnya sama tadi ada. Nah, bukan berarti itu sama itu satu, bukan. Ya. Nah, saya tidak mengatakan satu. Yang salah aja. Saya tidak mengatakan satu. Kalau Anda saya hanya ingin mengatakan, kalau Anda mau nyamakan Bang Suma, kalau Anda menyamakan roh iblis dan roh Yesus, itu salah Bang. Bukan saya sedang ingin menyamakan. Saya hanya bertanya, hakikat iblis itu apa? Roh. Hakikat Tuhan Anda? Roh juga sama-sama. Sama, bukan berarti. Iya, hakikatnya sama. Di awal saya sudah bilang, saya sudah katakan tadi itu roh berbeda Bang, bukan sama. Ya, yang membuatnya berbeda nanti. Itu satu. Yang membuatnya berbeda nanti itu adalah iman Anda, ya kan? Hakikatnya sama. Ya jelas. Nah, sedangkan begini, Anda sudah mengakui hakikat iblis adalah roh, hakikat Tuhannya Kristen adalah roh. Sedangkan Tuhannya orang Yahudi tidak serupa, tidak sama dengan apapun. Tadi roh Tuhan Anda dengan roh iblis sama-sama kan? Nah, sedangkan Tuhannya orang Yahudi, hakikat Tuhannya tidak sama dengan apapun. Berarti Tuhannya orang Yahudi bukan Tuhan Anda. Tuhan Anda adalah roh yang sehakikat dengan iblis. Kan begitu poinnya. Makanya di agama Anda itu menyembahnya kepada manusia. Aturan-aturan yang Anda lakukan aturan manusia. Kenapa? Karena itu asalnya dari itu tadi. Yesus disalib karena karya iblis. Orang-orang berkhianat ke Yesus karena iblis. Imam-imam Yahudi, mahkamah agama melakukan kesaksian palsu karena iblis. Semua dari iblis. Yesus dalam Yohanes 8:44, iblislah yang menjadi bapakmu. Nah, sedangkan Tuhannya orang Yahudi tidak sehakikat dengan iblis. Tuhan Anda sehakikat dengan iblis. Gitu loh Bang. Oke, nggak masalah kalau Anda punya pandangan seperti itu Bang. Karena kita berbeda, silakan Bang, nggak masalah. Iya. Jadi memang kita berbeda. Hakikat Tuhan Anda itu sehakikat dengan iblis. Sementara Tuhan kami sehakikat dengan Tuhannya Bani Israel. Memang kita berbeda.
Tuhan kami laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan makhluk, tidak serupa dengan apapun. Yeremia 10 nomor 6, 2 Samuel 7 nomor 22. Al-Qur'anul Karim, laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan apapun. Sedangkan Tuhan Anda adalah roh, serupa dengan iblis. Ya kan? Beda kan kita? Memang beda kelas kita. Gitu loh, Bang. Apakah di Islam itu Allah pernah menyatakan dirinya? Allah sedang menyatakan dirinya saat sekarang ini. Di mana? Ini alam semesta ini pernyataan Allah akan adanya dirinya. Oke. Apakah kita harus menyembah yang Allah yang tidak kita tahu itu? Maksudnya gimana? Apakah kita bisa menyembah yang Allah yang kita tidak tahu itu keberadaannya? Kami tahu Tuhan kami tidak serupa dengan makhluk. Tuhan kami tidak serupa dengan makhluk. Ketika kami kemudian pernahkah? Gimana? Anda menggunakan suara saya kembali. Matikan dulu HP Anda yang satu, Bung. HP Anda yang satu matikan, double. Ketika Anda buka mic-nya, suara saya kembali mental ke forum ini. Matikan aja yang satu, Bang. Cukup Anda dengarkan dari satu pesawat aja, nggak usah dua. Supaya kita tidak noise. Silakan pertanyaannya. Oke. Yang saya baca di Al-Quran, yang saya ketahui, yang saya cari dan saya lihat, saya belum pernah menemukan bahwa ayat Al-Quran itu Allah kalian itu pernah menyatakan dirinya, ya. Sehingga saya berpikiran, punya pemikiran, gimana saya mau sembah sementara saya tidak tahu, ya. Kalaupun itu yang dikatakan beliau seperti itu menerima wahyu dengan hadis-hadisnya, itu belum tentu juga kalau itu betul. Karena kenapa? Di dalam pada waktu beliau menerima wahyu itu tidak ada saksi, tidak ada yang melihat. Nah, sementara kami dengan sekian saksi yang berpunya, Anda tidak percaya, apalagi yang tidak melihat, yang tidak menyaksikan. Apakah segampang itu ke saya percaya? Anda beda, kita beda di sini. Kita beda di sini. Yang Anda terangkan adalah Nabi, lalu kemudian ketika berbicara Tuhan, Anda larikan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tidak level. Yang Anda katakan saksi, dengarkan dulu. Tuhan kami bukan manusia, Tuhan Anda manusia. Wajar kalau Anda bergejibung saksi. Karena yang membunuh Yesus juga adalah manusia. Yang meludahi Yesus juga manusia. Sementara kami, kan sudah kuajarkan sama Anda tadi, Tuhan kami tidak serupa dengan makhluk. Lalu Anda mengatakan, mana saksinya? Loh, emang Anda pikir Tuhan kami makhluk seperti Tuhan Anda? Nah sekarang begini, Al-Quran mengatakan dengan sangat jelas, innama tunsiru manittaba'a dzikra wa khasyir rahmana bil ghaib. Tuhan kami itu tidak bisa dilihat. Dia tidak bisa dilihat. Kenapa? Karena dia bukan makhluk. Segala sesuatu yang bisa dilihat di alam semesta ini itu makhluk. Tuhan Anda makhluk, wajar bisa dilihat. Jangan kemudian Anda pertandingkan antara makhluk yang bisa dilihat dengan Khalik yang tak bisa terlihat. Kalau Anda ingin mempertandingkan Tuhan kita supaya seimbang, Anda baca kitab saudara 1 Timotius 6 nomor 16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada kematian, yang tidak tersentuh oleh kematian. Ini siapa? Ini Tuhan Anda. Gak mungkin Yesus mati. Lalu siapa ini? Pencipta langit dan bumi yang kami sembah. Satu-satunya yang tidak kemudian dapat mati. Nah, ini yang diterangkan oleh kitabnya orang Yahudi di dalam Ulangan 32:39. Mudah-mudahan saya tidak keliru. Jadi gitu. Kemudian dikatakan lagi, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Apakah Yesus bisa terhampiri? Bisa. Tuhan kami tidak bisa terhampiri. Berarti yang masuk di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Seorang pun tidak pernah melihat dia. Dan memang manusia tidak pernah melihat dia. Yesus bukan cuma dilihat, malah dibunuh oleh manusia. Nah, Tuhan kami tidak bisa dilihat dan Tuhan kami memang tidak pernah dilihat oleh manusia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Tuhan kami maha kekal, Yesus tidak maha kekal. Ini kalau berbicara mengenai Tuhan. Makanya diterangkan dalam Al-Quran seperti yang saya katakan tadi,
innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya, meskipun mereka tidak melihat Tuhan mereka, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Jadi Tuhan itu nggak bisa dilihat. Kata siapa? Kata Musa, Keluaran 33 nomor 20. Kata Yesus, Ulangan 5 nomor 37. Yohanes 5 nomor 37 dan seterusnya. Yohanes, seperti itu. Jadi Tuhan Anda adalah roh. Makanya saya katakan tadi, roh itu dalam bahasa Latinnya adalah anima. Orang yang menyembah roh adalah orang yang duduk perkara jelas di dalam kepercayaan animisme. Dalam bahasa Latin, anima adalah roh. Penyembah roh adalah penyembah animisme, adalah kepercayaan animisme. Dan itu adalah Anda. Masya Allah, syukran. Tadi saya sudah menerangkan dan kita sudah sampai pada titik akhir. Hakikat iblis adalah roh. Hakikat Tuhan Anda adalah roh. Hakikat Tuhannya Bani Israel bukan roh. Hakikat Tuhannya umat Islam bukan roh. Lalu apa? Laisa kamitslihi syai'. Tidak bisa digambarkan dengan apapun. Sementara roh bisa digambarkan dengan iblis, roh bisa digambarkan dengan malaikat, roh bisa digambarkan dengan manusia, roh bisa digambarkan dengan makhluk. Tuhan kami, Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub tidak bisa digambarkan dengan roh. Karena roh adalah makhluk. Makanya tadi pertanyaan saya kepada yang sebelum Anda, apakah roh bisa diciptakan? Bisa. Apakah Tuhan bisa diciptakan? Tidak bisa. Berarti Tuhan yang benar bukan roh. Sedangkan Kristen Tuhannya adalah roh. Levelnya sangat di bawah. Demikian. Terima kasih. Oke, Bang, saya pamit dulu ya. Nanti kita sambung lagi. Oke, silakan saudara Terima kasih Exxon. semuanya. Sama-sama kita. Oke, Thank you. Tepuk tangan Bang untuk saudara kita Suma, Exxon. Iya, iya Bung. Iya, Salam Bung. dari Manado, Bang ya. Baik, saudaraku, masya Allah. Tetanggaan kita berarti. Ya, oke. Maaf kata Oke. kalau ada yang salah ya. Maaf. Sama-sama. Makasih, Bang, sama-sama, Bang, ya. semuanya. Makasih. Selamat Sore. Masih ada penyembah roh di sini.